Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syakila dengan NIM 24014140883, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai model yang saya rancang untuk membelajarkan materi menulis teks eksposisi, yaitu model discovery learning. Pada video ini, saya akan menjelaskan media yang saya gunakan serta instrumen penilaian apa yang saya gunakan dalam membelajarkan menulis teks eksposisi. Pada video sebelumnya, saya telah memaparkan langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, yaitu pada tahap pertama ada pemberian stimulus atau pemberian rangsangan, di mana saya memperlihatkan kepada siswa foto ataupun video yang menceritakan tentang isu lingkungan. Maka dari itu, media yang saya gunakan adalah media video yang berisikan tentang isu-isu lingkungan, lebih tepatnya isu sampah di lingkungan sekolah. Berikut adalah media video yang saya gunakan dalam membelajarkan materi menulis teks eksposisi. Halo anak-anak, pernahkah kalian berhenti sejenak dan melihat area di sekitar sekolah kita? Apakah ada sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kita? Sampah yang menumpuk bukan sekadar pemandangan, tapi sebuah pesan. Pesan tentang kebiasaan, tanggung jawab, dan masa depan lingkungan kita. Masalah ini bukan hanya milik kita. Di skala nasional, Indonesia terus berjuang melawan tumpukan sampah yang kian meningkat setiap tahunnya. Data terbaru menunjukkan pada tahun 2025 bahwa konsumsi dan pembuangan sampah kita meningkat hingga 56,6 juta ton. Jika tetap seperti ini, dampaknya akan berbalik mengancam kesehatan dan kenyamanan hidup kita sendiri. Sekarang, coba lihat lingkungan sekolah kalian hari ini. Apakah sampahnya masih menumpuk? Bagaimana tanggapan kamu dan warga sekolah lainnya? Dan apa yang menjadi solusi untuk menangani permasalahan ini? Tuangkan temuan dan gagasan kalian ke dalam teks eksposisi. Dadah! Dari video tersebut, kita dapat menyaksikan ada masalah yang disajikan pada video tersebut, lalu diikuti dengan pertanyaan pemantik dan diakhiri dengan petunjuk kerja. Yang tentunya hal ini akan memudahkan siswa untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Setelah menyaksikan video tersebut, maka siswa akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap identifikasi masalah, seperti yang saya telah jelaskan di video sebelumnya. Lalu, setelah memasuki tahap kedua, siswa akan memasuki tahap ketiga, yaitu tahap pengumpulan data. Lalu tahap keempat, tahap pengolahan data, dan yang kelima adalah pembuktian atau verifikasi, dan yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Saya memilih menggunakan media pembelajaran video karena dengan video, anak-anak akan lebih mudah mengetahui konteks dari permasalahan yang akan dibahas dan mereka jadikan bahan untuk menulis teks eksposisi. Selain itu, dengan menggunakan media video, pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan tidak monoton bagi siswa. Setelah kita membahas mengenai media yang saya gunakan, selanjutnya kita akan memasuki tahap yang tidak kalah penting dalam pembelajaran, yaitu instrumen penilaian. Di mana instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur hasil kinerja siswa. Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, saya menggunakan instrumen penilaian berupa unjuk kerja. Karena kita menggunakan model discovery learning, penilaian tentunya tidak hanya pada hasil akhir saja. Saya akan menilai unjuk kerja mereka selama diskusi kelompok. Saya akan memantau bagaimana mereka berkolaborasi, seberapa aktif mereka dalam mengidentifikasi masalah yang ada di pada video, seberapa aktif mereka dalam mengumpulkan data, mengelola data, dan berdiskusi untuk proses pembuktian.
Serta tidak kalah penting bagaimana mereka menyusun kerangka teks eksposisi. Jadi, keaktifan dan keterlibatan mereka selama proses diskusi adalah poin yang penting. Nah, setelah kita membahas instrumen penilaian tadi, ada satu bagian yang tidak kalah penting, yaitu adalah rubrik penilaian. Seperti yang kita tahu, rubrik penilaian adalah alat yang digunakan guru sebagai panduan untuk mengukur instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran tersebut. Di mana dalam rubrik penilaian yang saya gunakan dalam mengukur kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi ini, saya menggunakan 4 aspek utama, yaitu struktur teks, kekuatan argumen atau isi, kaidah kebahasaan, serta ejaan dan tanda baca, di mana masing-masing aspek tersebut memiliki rentang skor mulai dari 1 hingga 4. Pada aspek yang pertama adalah struktur teks. Kita bisa lihat pada tabel di sebelah memiliki rentan skor 1 sampai 4. Skor 4 jika memuat tesis yang jelas, argumen pendukung yang kuat, dan penegasan ulang yang selaras. Adapun skor 3 jika siswa memuat ketiga struktur namun salah satunya kurang mendalam. Lalu pada skor kedua jika hanya memuat 2 dari 3 struktur teks saja. Lalu kemudian pada skor 1 jika hanya memuat 1 bagian saja atau tidak terstruktur. Lalu selanjutnya pada aspek kekuatan isi atau argumen, di sini ada rentan skor 1 sampai 4 juga, di mana skor 4 didapatkan jika argumen sangat relevan dengan permasalahan yang ada, didukung data atau fakta yang akurat dan sangat persuasif. Lalu skor 3 jika argumen relevan dengan video dan didukung oleh fakta namun kurang persuasif. Lalu skor 2 jika argumen kurang relevan dengan masalah yang dibahas. Lalu skor 1 jika argumen tidak nyambung sama sekali dan tidak didukung oleh fakta yang ada. Adapun aspek ketiga yaitu kaidah kebahasaan memiliki rentan skor 1 sampai 4 juga, di mana skor 4 jika menggunakan konjungsi kausalitas dan kata teknis dengan sangat tepat di seluruh teks. Lalu skor 3 jika siswa menggunakan kaidah kebahasaan dengan tepat namun ada sedikit pengulangan kata. Lalu skor 2 jika siswa menggunakan konjungsi kausalitas sesekali dan kurang tepat. Lalu mendapatkan skor 1 jika tidak memperhatikan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Adapun aspek terakhir yaitu ejaan dan tanda baca memiliki rentan skor 1 sampai 4 juga, di mana skor 4 diperoleh jika penulisan sangat rapi, tidak ada kesalahan ejaan atau tanda baca sesuai dengan EYD. Lalu skor 3 jika terdapat 1 sampai 3 kesalahan kecil pada ejaan atau tanda baca. Lalu skor 2 jika terdapat banyak kesalahan ejaan yang mengganggu kenyamanan saat membaca teks eksposisi tersebut. Lalu skor 1 jika penulisan sangat berantakan dan tidak memperhatikan aturan ejaan. Baik, itulah tadi pemaparan rencana saya mengenai media dan instrumen yang saya gunakan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan satu pesan, yaitu 1 buku, 1 pena, 1 anak, dan 1 guru dapat mengubah dunia. Semoga pesan ini dapat menemani semangat belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.